Masih soal Asian hate atau kebencian ras Asia di Amerika Serikat. Saya masih bersama dengan pemandu acara TV di Amerika, Oliver Pras, yang merupakan warga Indonesia, tinggal di New York, di kota New York, dan juga Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Yuda Nugraha. Saya kembali ke Bung Oliver. Bung Oliver, saya agak bingung juga sebenarnya, karena begini, kalau di Amerika itu kan semua orang itu kan nggak kelihatan, karena begini, mereka sangat beragam ya. Ke satu titik aja misalnya di situ ada dari Asia, dari Tiongkok, dari mungkin Asia Tenggara, banyak juga dari Latin ya. Kalau saya lihat misalnya Bung Oliver ini mungkin nggak kelihatan orang Indonesia, mungkin kelihatan orang Amerika Latin. Bagaimana kemudian mereka bisa mengidentifikasi lalu melakukan membuli sampai kemudian melakukan pemukulan atau penamtaran? Itu bagaimana kemudian dilakukan? Hello? Iya, Bung Oliver jelas? Can you repeat that? Oke. Kan sangat beragam ras di Amerika Serikat. Dari Amerika Latin, ya, Latin Amerika, lalu kemudian Asia. Apakah semuanya juga mengalami Asian hate? Baik juga itu di Latin, di Amerika, warga Amerika Latin, ataupun warga Asia. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Well, this Stop Asian Hate, it's a recent phenomenon. Udah beberapa bulan it's going on, tapi it's been going on very, very strongly for the last couple of months karena Asian people, semua orang Asia, we've been dealing with this for more than just a year, and in the wake of BLM and in the wake of the internet, banyak orang that finally kind of just coming out and saying enough is enough. We have a lot of support from other people of colors in other communities. So it's just refreshing to see people finally standing up, because orang Asia selalu banyak orang pikir we are timid and quiet di sini. Itu kayak stereotype. So banyak orang like myself are just trying to prove that stereotype is wrong. Oke, tapi kan Amerika itu kan sangat beragam warga negaranya begitu ya. Ada Asia, ada Amerika Latin ya. Itu bagaimana kemudian mereka melakukan, karena kan kita ke satu titik aja misalnya di New York City atau di DC atau di Maryland atau di Virginia misalnya, di kota-kota besar, di San Francisco. Itu kan sangat beragam etnis orang-orang yang tinggal di sana. Yes. Yeah, so kota New York juga kan melting pot di culture di sini. Ada semua orang di sini. Ada orang Indonesia, ada orang Tionghoa, ada Jepang, Korea, Meksiko, Eropa kumpul di sini. So sebenarnya saya kaget waktu saya baru baca berita, saya lihat news, ada banyak orang jahatin orang Asia, karena saya pikir di kota kayak gini kita semua diverse, kita semua gede di sini, lihat orang hitam campur sama orang putih, campur sama orang Latin, right? You don't think it's gonna happen here, tapi it does. It happens everywhere. It happens in the barat, in the west. It happens in the east. It happens everywhere di kota New York. Di kota New York di Amerika Serikat. Anda pernah mengalami bullying karena Anda warga Asia misalnya? Saya? Iya. Saya pernah dibully beberapa kali karena saya orang Asia. Sebenarnya waktu saya masih kecil dimulai karena beberapa anak-anak bule dulu selalu ketawa kalau saya bawa makanan Asia atau makan Indonesia. Kalau saya bawa pisang goreng atau saya bawa mie goreng ke sekolah untuk makan, mereka ketawa atau bilang itu bau. Dan itu bikin saya nggak enak. Dan atau waktu saya di kuliah, mereka selalu bikin jokes kayak jokes Asia kan, atau jokes Tionghoa. Tapi orang teman-teman dulu selalu, banyak orang di Amerika selalu kumpulin Asia kayak monolith kan. Kalau orang Filipina, kalau orang Thailand, kalau orang Korea, itu semua mikirin satu kayak orang Tionghoa kan. Banyak orang kayak gitu. It's very, very toxic thinking.
So mereka selalu panggil saya orang Tionghoa, making jokes kayak gitu, atau aksennya atau logatnya. So that's what you call playground racism. Kan? Kalau yang baru-baru ini, Oliver, yang baru-baru ini setelah kemudian pandemi COVID kan katanya ada eskalasi dari penyerangan, bahkan sampai penyerangan ya, bullying. Apakah Anda pernah mengalami beberapa bulan terakhir misalnya? Yes, so saya pernah dibully di kereta di subway kota New York. Saya cuma sendiri dan ada orang dari kereta dia jalan ke saya, dia sebelah saya dan dia teriak, panggil saya Chinese virus, dia panggil saya Kung Flu, dia bilang saya harus pulang ke Asia. Dia teriak-teriak, saya cuma diam dan saya ngiri dia dan I walked away. Tapi itu situasi itu pernah 2 kali. 2 kali. Padahal Anda bukan orang Tiongkok, Anda orang Indonesia, dan Anda juga sebenarnya lebih mirip mungkin ke warga Latin ya. Jadi mungkin mereka bisa hal seperti itu janggal juga. Pak Yuda, ini kan hal yang janggal sesungguhnya ya, karena memang banyak sekali kalau kita lihat Amerika Serikat itu kan beragam sekali. Mereka kalau tadi katakan melting pot gitu ya, kumpul semua dari etnis manapun, dari Latin, dari Asia ya, masuk Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Tiongkok misalnya. Bagaimana kemudian mereka bisa melakukan penyerangan sementara sangat beragam di sana? Mungkin Anda bisa menjelaskan, Pak Yuda. Ya, jadi kalau melihat memang serangan itu random. Tadi seperti kami sampaikan, memang menyasar tidak kepada satu negara tertentu, ya, tidak menyasar secara khusus kepada WNI kita pada khususnya, namun menyasar kepada semua yang memiliki perawakan seperti warga Asia, seperti itu. Iya, walaupun orang Latin juga kan ada mirip Indonesia juga, mirip Asia juga, tapi mereka tidak kena bullying itu. Iya. Mungkin ada juga gitu Mas, tapi tadi kami lihat ini kan ada fenomena gunung es ya. Jadi ada yang memang terlaporkan, ada yang memang mungkin tidak melaporkan. Melaporkan karena mungkin takut seperti itu, takut menjadi sasaran lebih lanjut sehingga mereka tidak berani untuk speak up. Terakhir Pak Yuda, jadi apa yang bisa dilakukan warga Indonesia di sana? Ada aplikasi tadi Anda bisa sebutkan kembali, ulangi kembali untuk kemudian diinstal di dalam HP dan kemudian memencet ya, menekan atau panic button. Iya, panic button yang kemudian ada di aplikasi itu. Mungkin Anda bisa jelaskan kembali sekali lagi? Ya. Jadi kepada warga kita, ini sebetulnya aplikasi platform digital ini kita desain untuk warga Indonesia melakukan perjalanan singkat ke luar negeri, yaitu traveler, namun tentu bisa digunakan juga oleh WNI kita yang menetap di luar negeri. Bisa di-download di App Store maupun di Play Store, Safe Travel Kemlu. Di situ ada panic button dan di situ juga ada nomor hotline dari seluruh perwakilan kita. Ada 129 perwakilan yang mudah dijangkau dengan satu klik, satu genggaman bisa menjangkau. Namanya Fast Travel? Safe Travel. Oke. Safe Travel, ya. Nah, dalam kesempatan ini mungkin kami juga bisa sampaikan himbauan secara khusus ya, kepada WNI kita. Bisa ditulis nanti oleh produser di bawah ya. Ya, silakan Pak Yuda. Ya, secara khusus kami mungkin menghimbau kepada WNI kita yang ada di Amerika Serikat, pertama tentu tetap waspada, gunakan buddy system, jangan berpergian sendirian, namun ajak teman atau keluarga, kemudian hindari tempat di mana orang banyak bergerombol, jangan terprovokasi ketika ada serangan-serangan yang verbal, seperti itu. Segera laporkan kepada otoritas tempat ya, dan juga laporkan kepada perwakilan kita. Jadi kami sampaikan bahwa upaya penegakan hukum ya, terhadap serangan-serangan rasial itu dimulai dari pengaduan dan juga penuntutan hukum dari korban. Itu sangat penting. Baik. Saya ketemu ya. Kita lakukan. Baik. Jadi safe travel ya, travel aman. Ini Indonesia. Jadi ketik aja nanti di Android misalnya atau di Apple Store ada ya. Itu safe travel Indonesia. Nanti keluar Safe Travel, ini di bawahnya tulisannya Kementerian Luar Negeri RI. Siap. Itu Pak Yuda ya, betul. Di situ nanti bisa diinstal untuk seluruh warga Indonesia yang ada di luar negeri. Ada panic button di sana ketika ada sesuatu yang kemudian terjadi. Baik, terima kasih Pak Yuda, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, dan juga Oliver Pras di New York City, di kota New York, yang merupakan warga Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Sekali lagi, tetap sehat dan juga waspada, mudah-mudahan segera berakhir apa yang kita alami dan kita lihat pada hari ini. Terima kasih
Bung Oliver Pras dan juga Pak Yuda Nugraha. Terima kasih, selamat malam. Halo, saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.